Gak terasa kita sudah sampai di bulan Juni, saudara, yang sudah bulan ke-6 di tahun ini. Terasa cepat sekali rasanya. Dan di bulan yang baru ini kita mau bicara sebuah tema yang baru yang saya gumulkan perlu untuk kita dalami bersama-sama, saudara. Yaitu bicara tentang panggilan hidup. Bicara tentang panggilan hidup. Dan karena itu tema kita khotbah kita bulan ini adalah dipanggil. Bicara soal dipanggil. Mengapa ini penting, saudara? Karena seringkali orang Kristen salah mengartikan panggilan hidup itu hanya khusus bicara tentang panggilan hidup seorang hamba Tuhan. Jadi ada seorang jemaat biasa yang merasakan panggilan Tuhan dalam kehidupannya, itu dia dipanggil sebagai seorang hamba Tuhan. Itu betul juga. Itu adalah sesuatu yang disebut dengan panggilan khusus untuk satu orang percaya, yaitu untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Tetapi sesungguhnya, saudara, kita semua yang mengaku percaya kepada Tuhan, kita semua juga punya panggilan hidup. Kita ada suara dari Tuhan yang harus kita dengarkan dan kita taati. Ada nilai-nilai kerajaan Allah yang harus kita terima dan kita lakukan. Itu juga bicara soal panggilan Tuhan ke dalam kehidupan kita. Kalau saudara baca banyak ayat firman Tuhan, saudara bakal menemukan banyak kata ini, dipanggil. Ngomong dulu kanan kiri saudara, katakan dipanggil. Banyak sekali saudara bakal ketemukan kata itu dalam Alkitab, kata dipanggil. Dan kita mau bicara 4 saja secara yang besar-besar dalam firman Tuhan kita sepanjang bulan ini. Dan itu berarti begini, saudara, waktu Tuhan memanggil kita, itu artinya Tuhan berikan pada kita alasan, Tuhan berikan pada kita tujuan hidup, itu artinya kita tidak diciptakan dengan sekedar Tuhan lagi iseng, atau Tuhan asal-asalan ciptain kita. Setiap kita selalu bisa menemukan tujuan alasan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau saudara sedang bertanya-tanya, mengapa saudara sedang di kota ini sekarang? Mengapa saudara bertemu dengan orang ini akhir-akhir ini? Mengapa saudara bekerja pada posisi ini sekarang? Mengapa saudara dalam keadaan yang seperti ini? Entah itu baik ataupun lagi tidak baik sekarang. Saudara perlu tahu, saudara akan lebih mudah, lebih tekun menjalaninya kalau saudara menemukan, mengerti bahwa saudara punya panggilan hidup yang Tuhan taruh di dalam hati saudara. Amin, saudara? Amin. Nah, hari ini kita mau bicara yang paling dasar, yaitu bahwa semua kita itu dipanggil untuk dibenarkan. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Roma 8, ayat 28 sampai 30, saudara. Mari kita buka di handphone saudara, Roma 8, ayat 28 sampai 30. Roma pasal 8, ayat 28 sampai 30. Kita kenal Roma 8, 28, mungkin saudara hafal ayat itu, tapi 29, 30-nya itu jarang dipikirkan, saudara. Roma 8, 28 sampai 30 sudah ketemu? Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Mari kita baca bersama-sama 3 ayat ini, saudara, sama-sama. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya yang menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Nah, kalau saudara baca ayat ini, saudara bakal temukan ada satu proses di mana saudara itu terpanggil, terpilih sebagai seorang anak Tuhan. Ada yang saudara saudari, ada yang bahkan saudara tidak sadari. Itu bicara soal pertama saudara dipilih, ditentukan, lalu saudara dipanggil, lalu saudara dibenarkan, dan terakhir saudara dimuliakan. Dipilih, ditentukan, lalu saudara dipanggil, lalu saudara dibenarkan, lalu saudara dimuliakan. Saya membayangkannya, saudara, ini seperti kurang lebih, saya kasih saudara gambaran kasarnya dulu. Itu seperti mungkin waktu ada orang yang mau ikut audisi jadi idol. Banyak acaranya ya, entah itu Indonesian Idol, atau The Voice, atau apalagi, bagi banyak kan sekarang kan. Dan itu biasanya melakukan kurang lebih tahapan seperti ini, saudara. Yaitu ada orang-orang yang mereka mau jadi idol, mereka daftar jadi idol, lalu setelah mereka daftar, sebagian dari mereka itu dipilih. Ditentukan berdasarkan kriteria tertentu. Mungkin jenis kelaminnya,
Mungkin ada kuotanya, berapa laki-laki perempuan yang diterima, lalu mungkin ada batasan umurnya, mungkin ada batasan kondisi kesehatannya, ada ketentuan-ketentuan dulu yang membuat mereka yang mendaftar mau ikut idol, itu bisa dipilih. Oke? Sampai sini dulu, saudara bisa ikutin ya. Lalu sesudah mereka dipilih, ditentukan, setelah mereka daftar, tentu saja kemudian mereka dipanggil. Dipanggil untuk apa? Untuk audisi. Betul kan ya? Lalu setelah mereka datang, mereka diaudisi, mungkin mereka menyanyi di depan juri, seperti gambar ini. Lalu waktu itulah mereka akhirnya dibenarkan atau diluluskan, kira-kira mereka bisa lolos audisi atau tidak. Ya kan? Itu yang kita lihat di TV. Dari jutaan orang mendaftar, hanya sebagian kecil, mungkin 1.000 yang dipilih dan ditentukan, dan dipanggil untuk audisi. Lalu akhirnya setelah 1.000 itu lagi dipilih lagi, mungkin cuma beberapa orang lagi, 20 yang dipanggil untuk audisi. Ya enggak? Waktu mereka sudah diaudisi, mereka dibenarkan, mereka bakal ikutin satu kompetisi di panggung yang besar, dan waktu itulah pemenangnya, juara 1, juara 3, bakal dimuliakan. Bakal dirayakan kemenangannya. Bakal dapatkan hak-hak spesial, betul nggak? Mereka bisa jadi dapat mobil, dapat uang, dapat berkat, dapat kontrak rekaman, dan sebagainya. Kita bisa melihatnya, kurang lebih gambarannya seperti itu, urutannya. Bicara tentang dipilih, ditentukan, dipanggil, dibenarkan, dimuliakan. Oke. Cuman ada satu hal yang sangat berbeda, bicara soal kita dipilih untuk dibenarkan. Ada satu hal yang bedanya adalah begini, saudara. Yang pertama, kita dipilih untuk dibenarkan, itu bukan karena kita layak. Ngomong dulu karena kiri saudara, katakan bukan karena kita layak. Atlet dipanggil bisa masuk ke dalam pelatnas, itu pasti karena mereka jago sekali olahraganya. Diajak untuk mewakili negara kita untuk ikut pertandingan olimpiade atau apapun di luar sana. Penyanyi dipanggil untuk menyanyi di satu pertunjukan besar, itu pasti karena dia layak. Pasti bukan saya yang bakal dipanggil nyanyi di sana, karena saya nggak layak jadi seorang penyanyi, betul nggak? Mereka dipanggil, itu karena mereka layak, karena mereka sungguh-sungguh sudah bahkan dimuliakan. Tapi masalahnya begini, kita dipanggil jadi anak Tuhan. Dikatakan kita dipanggil untuk dibenarkan, itu bukan karena kita sudah benar. Itu bedanya. Itu bukan karena kita itu layak untuk itu. Kita dipanggil untuk dibenarkan, karena sesungguhnya kita memang belum benar. Jadi saudara perlu tahu begini, di dalam Tuhan kita, waktu kita terima panggilan itu bukan karena kita layak, bukan karena kita hebat, bukan karena kita punya sesuatu yang Tuhan mau daripada kita, lalu Tuhan panggil kita, tetapi malah kebalikannya. Kita itu bukan siapa-siapa, kita nggak punya kriteria apapun, Tuhan cuma mau panggil kita, Dia mau benarkan kita, dan Dia memberikan pada kita karya pengorbanan Kristus dalam kehidupan kita. Ada satu ayat yang kalau saudara baca dalam 1 Korintus 1:26, dikatakan begini, waktu kita dipanggil, itu tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang. Artinya begini, siapapun di antara kita sekarang, kalau saudara merasa saudara hebat, tentu saja ada banyak orang yang lebih hebat dibandingkan kita. Betul? Kalau saudara merasa saudara terpandang, tentu saja ada lebih banyak orang yang terpandang dari saudara. Di kota Palembang ini, di negara ini, di luar negeri, segala macamnya, kita itu pasti sangat kecil banget. Kalau saudara merasa saudara berpengaruh di gereja ini, bisa saja. Tapi di gereja lain mungkin saudara nggak ada pengaruhnya. Betul nggak? Apalagi di luar sana. Tuhan memilih kita sederhana, bukan karena kita punya sesuatu yang Tuhan mau daripada kita. Bukan karena kita sudah benar, sudah hebat, sudah mampu. Tuhan memilih kita, memanggil kita. Karena Dia menetapkan dari pertama bahwa Dia mengasihi saudara. Amin, saudara? Amin? Bukan karena apapun. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita layak. Dia membenarkan kita. Dia memberi kaitan namanya di dalam diri kita. Karena Dia mengasihi kita. Tentu, saudara, ada orang berkata bahwa Tuhan kan kasih kita tugas waktu kita pilih kita.
Dia memberi kepada kita misi, betul. Namun sebelum Tuhan menugaskan kita, Ia selalu terlebih dahulu mengasihi kita. Dia selalu lebih dahulu mengasihi kita. Tuhan bukan hanya begini loh, mau memanfaatkan kita untuk memperbesar kerajaan Tuhan. Tuhan bukan seperti orang yang katanya setelah habis manis sepah dibuang. Tuhan mau kita bersaksi dalam kerajaan Allah, karena Tuhan mau kita dipanggil dulu masuk dalam kerajaan Allah, kita menikmati semua yang terbaik dalam kerajaan Allah, dan sesudah itu kita punya kerinduan yang keluar dari diri kita sendiri secara otomatis, bahwa kita mau mempromosikan kerajaan Allah, karena kita sudah lebih dahulu menikmatinya dalam diri kita. Saya membayangkannya, saudara, seperti ini. Saya kadang-kadang sama Musa Ming itu kami sama berdua suka tukaran informasi. Informasi apa, saudara? Salah satu informasinya adalah soal makanan enak di mana. Entah di luar kota, entah di mana, kita bakal cerita satu sama lain. Saudara pernah nggak begitu sih? Saudara makan sesuatu yang enak di sebuah tempat, entah itu mie, entah itu kue tiaw, entah itu apapun itu, bakso atau apapun. Lalu saking enaknya, saudara nggak dibayar sama tempat itu, saudara nggak di-endorse oleh tempat itu, saudara cerita aja sama orang lain. Ming, tahu nggak? Saya kadang-kadang lagi makan, saudara, lagi makan enak nih. Ini enak nih. Saya langsung WA Ming. Ming, aku lagi makan di sini nih, ini enak nih. Harganya juga tidak terlalu mahal. Fotoin menunya, cek, kasih dia lihat. Tanpa dibayar. Betul nggak? Tanpa kita disuruh. Mengapa? Karena kita sudah menikmatinya. Kita sudah dapatkan manfaat di sana. Kita sudah merasakan banyak hal di situ yang kita rindu, kita mau bagikan kepada orang yang kita kasihi. Hal yang sama seharusnya juga berlaku untuk kita, bahwa Tuhan memanggil kita masuk dalam kerajaan-Nya, membuat kita menikmati berbagai anugerah-Nya. Terlebih lagi membuat kita punya anugerah Tuhan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga nantinya. Itu seharusnya membuat kita mau berbagi apa yang sudah kita nikmati. Amin, saudara? Amin? Itu seharusnya membuat kita mau berbagi apa yang sudah kita nikmati. Dan karena itu, saudara, poin kedua dari hari ini adalah bicara soal kita bakal dimuliakan. Betul. Waktu saudara masuk dalam kerajaan sorga, saudara bakal menikmati kemuliaan itu. Bahkan saat saudara sedang di bumi sekarang, saudara percaya kepada Tuhan, betul, saudara bakal menikmati semua berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi saudara. Bukan cuma hari ini, bahkan untuk hari-hari ke depan, yang saudara bahkan belum merancang bakal jadi seperti apa. Tetapi, tentu saja Tuhan mau kita dimuliakan untuk memuliakan Dia. Itu seperti sebuah misi, tapi juga sebenarnya bukan misi, saudara. Itu saya lebih setujunya itu bicara soal tahu diri sesungguhnya, bukan misi. Itu seharusnya bicara soal sesuatu yang tadi kita bilang, kita rindu berbagi apa yang sudah kita nikmati, kita terima. Dan artinya kita tidak boleh lupa bahwa begitu kita dipanggil, Efesus 4 ayat 1 mengatakan bahwa mari kita berpadanan atau sesuai dengan panggilan itu. Dan ini bukan bicara soal finish. Ayat ini sesungguhnya bicara soal proses. Karena Tuhan tahu, kita semua juga tahu, bahwa tidak ada seorang pun di antara kita sekarang hari ini yang sudah sempurna. Betul? Kita masih berusaha. Karena kita tahu bahwa kita sudah punya anugerah Tuhan, kita mau hidup terus sesuai, menyesuaikan dengan arah dari anugerah Tuhan. Betul nggak? Itu artinya, seharusnya, walaupun kita belum jadi malaikat, walaupun kita masih manusia biasa, namun semakin lama kita ikut Tuhan, kita harusnya bakal jadi semakin dewasa rohani. Amin? Kita bakal semakin serupa dengan Kristus. Amin? Itu artinya begini, saudara memang belum sempurna. Saya belum sempurna. Tetapi mari kita memastikan, kita tahu panggilan kita dibenarkan, kita mau dimuliakan. Tapi mari kita luruskan hidup kita sesuai dengan jalan yang Tuhan sudah beri kepada kita itu. Saya berdoa untuk setiap kita. Mari kita jangan jadi seperti kebalikannya, saudara.
Kalau tadi bicara tentang artis idola, mari kita ingat-ingat, ada berapa banyak artis idola yang saudara tahu, yang dulunya mungkin rendah hati, mulai dari nol, lalu dikenal orang, menikmati semua kesuksesan, menikmati semua kebaikan yang dia bisa terima dalam kehidupannya. Lalu karena dia berubah jadi sombong, karena pergaulan yang salah, dia merusakkan kehidupannya, dan dia kehilangan ketenarannya, kesuksesannya, karena karakter yang dia punya tidak sesuai dengan label artis yang diharapkan oleh orang-orang. Karena itu, betul, ini yang sering terjadi juga dalam kehidupan orang percaya. Kita dipanggil, kita dibenarkan, kita dimuliakan, kita menikmati banyak hal yang terbaik daripada Tuhan. Tapi sedihnya, saudara, saya menemukan ada orang-orang Kristen yang tidak tahu diri. Yang setelah menerima itu semua, menikmati itu semua, bukan malah jadi semakin rendah hati, tapi malah jadi sombong. Saudara pernah ketemu orang Kristen yang sombong? Pernah? Saya paling bingung. Kalau ketemu orang Kristen kok sombong banget itu, saya bingung banget. Saudara. Saya pernah kesel ketemu sama satu orang yang cukup kaya, tapi sombong banget. Karena saya pernah bertemu waktu saya masih di Bandung, saya masih mahasiswa, saya pernah bertemu dengan bos kaya banget di Indonesia. Tapi dengan kita, masih mahasiswa teologi, di depan kita, dia ngomong sangat rendah hati, ngomong sama kita nunduk-nunduk begini, tapi dia nunduk, saya mau nunduk juga begini. Dia nunduk, saya mau nunduk juga begini. Saking gak enaknya karena ngelihat dia ngambilin sampah, buang di kotak sampah. Membuat saya rasanya, aduh, saya nggak tahu diri nih. Saya selalu rindu, Tuhan selalu rindu. Betul, waktu saudara sudah terima daripada Tuhan banyak hal. Keselamatan, anugerah Tuhan dari hari ke hari. Yang Tuhan mau adalah, saudara ingat, saudara memang dimuliakan. Tapi saudara perlu jaga itu, untuk saudara memuliakan Tuhan terus. Bukan malah membuat Tuhan dipermalukan. Saya merindukan masa-masa di mana seperti dulu tahun 80 tahun 90-an di Indonesia kita bicara bahwa orang-orang Kristen itu dihormati luar biasa. Begitu orang tahu kamu guru sekolah minggu, begitu gampang kamu dapat pekerjaan pada masa-masa itu. Waktu lihat orang tahu kamu Kristen, orang bakal mengharapkan, sudah expect, oh ini orang-orang bakal baik. Nggak bakal nipu saya. Tapi sekarang, betapa banyak orang yang ngeluh sama saya. Saya ditipu sama orang ini. Padahal kalau ketemu ngomongnya haleluya terus, puji Tuhan. Sering di teks, dikasih ayat-ayat, dikirim-kirim ayat-ayat. Dikasih ayat cerita firman Tuhan. Karena pikir orang ini baik, lalu dia kerjasama sama orang ini, begitu mulai kerjasama, tek, karena terlalu percaya. Jadinya begitu. Ada satu teman yang sewa ruko sama satu orang Kristen. Dia pikir, ah baiklah pasti. Dia udah bilang, ah nggak usah diperiksa, saya lagi sibuk, saya nggak sempet. Tapi rukonya bagus, percayalah sama saya, pasti bagus kok. Karena percaya, oh ini orang Kristen, suka kesaksian di mana-mana. Begitu kasih kuncinya, udah bayar DP, segala macam, begitu buka, rukonya hancur. Kotornya luar biasa. Dan saya pikir, saudara, ini bukan cuma kerinduan saya saja. Ini kerinduan Tuhan untuk setiap kita, bahwa kita itu punya panggilan untuk dibenarkan, dan kita dimuliakan untuk memuliakan Tuhan. Amin? Amin? Tuhan bilang, hendaklah kamu berpadanan dengan panggilan itu. Ikutin prosesnya. Setidaknya, saudara, kita berusaha untuk berada di arah itu, bukan malah kebalikannya. Kita tahu Tuhan ke arah sana, kita berusaha terus. Walaupun kita rasa gak sampai-sampai ke arah sana. Kita berusaha terus ke arah sana. Bukan malah dengan seenaknya, kita mengaku percaya kepada Tuhan. Kita mengaku Kristen. Kita banyak ngomong hal rohani. Tapi semua orang melihat kita membelakangi Tuhan. Mari kita ingat,
bahwa kita ini seperti BA-nya, seperti brand ambassador-nya Tuhan loh. Kita ini seperti dutanya Kristus. Galatia 3:27. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Tujuan kita dibaptis, sekali lagi, bukan untuk saudara selamat, bukan untuk memastikan saudara pasti masuk surga. Tujuan dibaptis adalah saudara menyatakan kepada dunia bahwa saudara itu mengenakan Kristus. Dan mengenakan Kristus ini adalah sesuatu yang saudara bakal kenakan. Saudara pakai kemanapun saudara pergi. 24 jam sehari, bukan cuma di hari Minggu. Dan orang melihat kita mengenakan Kristus. Kita selalu ingat, begitu mau sombong dikit, sadar yang kita kenakan tuh siapa. Begitu kita mau nipu orang, sadar yang kita kenakan itu siapa. Begitu kita mau ngomong kotor, sadar ada Kristus yang kita kenakan. Karena saudara tahu, bisa nggak sih kalau saudara sekarang sedang merasa saudara sedang jaya-jayanya, saudara sedang hebat-hebatnya, tapi waktu saudara dilihat Tuhan, saudara nggak sesuai dengan apa yang saudara kenakan. Bisa nggak Tuhan cabut itu dulu sementara? Ayo jawab saya dengan berani. Bisa atau tidak bisa? Bisa atau tidak bisa? Bisa. Tapi kita bersyukurnya begini, Tuhan bisa marah. Tuhan bisa hukum kita waktu kita nggak sesuai dengan panggilan kita. Tapi saya selalu bersyukur menemukan bahwa Tuhan tidak pernah buang kita. Kalau saudara saat ini sedang merasa saudara tidak berpadanan dengan panggilan itu, kalau saudara tahu dengan persis, saudara seperti sedang membelakangi Tuhan, padahal saudara mengenakan Kristus. Mari saudara, jangan tunggu sampai saudara dihukum dulu, dimarahin Tuhan dulu. Karena bagaimanapun, disiplin tetap gak enak rasanya. Betul? Betul Tuhan sayang sama saudara. Betul Tuhan bakal mengampuni saudara waktu saudara mengaku dosa di hadapan Tuhan. Betul. Tapi jangan pernah, saya pernah dengar ada seorang teman gitu, dia bukan orang Kristen ngomong sama saya begini. Orang Kristen mah paling enak. Tinggal minta ampun, diampuni Tuhan, selesai. Itu sarkas sebenarnya saudara, ngejek gitu. Orang Kristen mah paling enak dia bilang. Minta ampun sama Tuhan, diampuni, selesai. Dan saya jelaskan juga pada kita semua, betul kok Tuhan ampuni kita. Betul, Tuhan bakal memulihkan kita. Tetapi disiplin Tuhan itu bakal berlaku bukan karena Tuhan benci kita, bukan karena Tuhan marah kepada kita lalu mau lampiaskan emosinya. Tapi itu seperti seorang orang tua yang bakal marah sama anaknya, disiplinkan anaknya supaya dia kembali punya perilaku yang lurus. Dan itu nggak enak, betul nggak ya? Kita sebagai orang tua, waktu hukum anak kita juga ngerasa nggak enak. Tapi kita tahu itu perlu. Anaknya juga bakal ngerasa nggak enak kalau kena rotan, kalau kena corner, kalau kena hukuman lain, betul nggak? Tapi mari, sebelum itu terjadi, kita kembali sadari panggilan kita. Bahwa kita itu dibenarkan, kita dimuliakan memuliakan Dia. Dan kita tidak punya hak untuk cuma sekedar memanfaatkan Tuhan. Lalu kita pikir, Tuhan bakal diam saja. Saya berdoa untuk setiap kita. Apapun musim kehidupan yang saudara sedang alami hari ini. Apakah saudara sedang menabur dalam kesusahan? Atau saudara sekarang sedang panen dalam kejayaan? Atau saudara sedang dalam masa disiplin Tuhan saat ini? Percayalah begini, semakin cepat
kita menyadari panggilan kita dari Tuhan, semakin cepat kita bakal terus menikmati pemulihan dan kemuliaan dari Tuhan kita. Karena sekali lagi, memang dari awalnya, kita dipilih bukan karena kita sudah hebat, bukan karena kita sudah benar. Tuhan tahu persis kita tuh nggak sempurna. Tapi mari saudara, saya merindukan, Tuhan merindukan, semua kita jadi orang-orang dewasa, yang begitu sadar, ya ayo bertobat. Saya berdoa sepanjang bulan ini, kita bakal belajar tentang indahnya konsep tentang panggilan hidup yang ada dalam firman Tuhan. Bukan cuma untuk seorang pendeta, tetapi untuk setiap orang percaya. Tuhan punya panggilan hidup seperti ini. Lebih daripada ini yang nanti kita pelajari di dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, tolong kami. Kalau kami sedang merasa bahwa hari-hari ini adalah hari-hari di mana kami seperti membelakangi Tuhan, bukan malah mendekat kepada Tuhan. Kalau ini adalah hari-hari di mana kami lupa bahwa kami mengenakan Kristus kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, 24 jam sehari. Tuhan tolong buat kami kembali sadar bahwa kami punya panggilan untuk dibenarkan Tuhan, dimuliakan Tuhan, dan kami harus hidup sesuai dengan panggilan itu. Karena kami mau jadi orang-orang Kristen yang tahu diri. Kami mau jadi orang Kristen yang rendah hati di hadapan Tuhan. Kami mau jadi orang-orang anak-anak Tuhan yang hatinya lembut. Karena kami mau mengasihi Tuhan dengan nyata setiap hari. Kami mau diajar mengasihi orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kami secara nyata setiap hari juga. Tuhan tolong kami. Tuhan mampukan kami untuk kami kembali mengarah kepada Tuhan setiap hari. Ini kami Tuhan, biarlah kami kembali sadari panggilan kami ini. Tuhan tolong kami menghidupinya setiap hari. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, saudara.